Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Nah, jadi pengertian persamaan trigonometri itu adalah suatu persamaan yang variabelnya termuat dalam trigonometri. Nah, misalkan aja contohnya itu adalah sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, ini adalah bentuk persamaan, ya, ditandai dengan ada tanda sama dengan, dan kemudian variabelnya ini termuat dalam trigonometri. Nah, variabel yang dimaksud itu adalah si X-nya. Nah, jadi X-nya itu berada di dalam trigonometri. Kemudian contoh lain misalkan itu adalah cos 2X sama dengan 1/2. Nah, ini juga bentuk persamaan trigonometri. Nah, biasanya ketika kita menemukan suatu persamaan, kita akan menentukan berapakah penyelesaiannya, gitu kan? Nah, penyelesaian persamaan trigonometri itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Artinya, jika nilai tersebut kita substitusi ke persamaan trigonometri, akan diperoleh suatu kesamaan atau pernyataan yang bernilai benar. Nah, contohnya itu misalkan sin X sama dengan 1/2. Nah, dari sini kita harus cari nilai X-nya berapa agar memenuhi persamaan ini. Oke, jawabannya itu adalah X sama dengan 30 derajat. Atau bisa juga X sama dengan 150 derajat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena jika kita substitusi X-nya sama dengan 30 derajat, berarti sini jadinya sin 30 derajat sama dengan 1/2. Oke, sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Oke, berarti ini kita tulis juga 1/2. Nah, ketika kita substitusi X-nya 30 derajat, maka kita peroleh pernyataannya bernilai benar. Gitu. Nah, begitu pula ketika kalian mensubstitusi X sama dengan 150 derajat. Maka kalau kita tulis jadinya sin 150 derajat sama dengan 1/2. Oke, sin 150 itu setara dengan sin 30 derajat. Oke, ini 1/2, maka ini juga 1/2. Oke, nah jadi ketika kita mensubstitusi X-nya 30 derajat dan 150 derajat, kita peroleh pernyataan yang bernilai benar. Nah, hanya saja selain nilai-nilai X ini ternyata ada juga nilai X yang lain. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan berapa sajakah nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri, kita memerlukan beberapa formula atau rumus gitu ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke sini. Bentuk-bentuk persamaan trigonometri. Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk tunggal, kemudian ada bentuk kuadrat, dan ada yang bentuk khusus. Oke, kita ke bentuk tunggal dulu. Pada bentuk tunggal ada 3 jenis. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Kedua, cos X sama dengan cos alfa, dan yang ketiga tan X sama dengan tan alfa. Di mana alfa di sini menunjukkan besar sudutnya, ya. Nah, ketika kalian menemukan bentuk ini, sin X sama dengan sin alfa, maka untuk mencari berapa saja nilai X yang memenuhi, itu ada 2 cara yang harus kalian gunakan. Yang pertama ini dan kedua yang ini. Yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, nah dari kedua penyelesaian ini kalian akan memperoleh nilai X-nya dengan cara mengganti K dengan bilangan bulat. Bisa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Ya, 0 juga boleh kalian substitusi ke sana. Oke, itu untuk bentuk sin X sama dengan sin alfa. Kemudian bentuk yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Nah, untuk mencari nilai X yang memenuhi ada 2 cara juga. Yang pertama ini, yang kedua ini. Untuk cara yang pertama itu caranya mirip dengan, bukan mirip sih, sama dengan yang sin X dan sin alfa yang ini. Oke, kalau kalian perhatikan. Nah, perbedaannya adalah pada penyelesaian yang kedua. Nah, pada penyelesaian yang kedua itu adalah X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian lanjut untuk jenis yang ketiga, tan X sama dengan tan alfa. Nah, penyelesaian dari X-nya itu hanya ada satu cara, yakni X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat ya. Jadi untuk yang tan itu berbeda dengan yang sin dan yang cos. Kalau sin dan cos itu ditambahkan dengan K kali 360. Sedangkan yang tan ditambahkan dengan K kali 180 derajat. Nah, sekarang kita langsung coba kerjakan soalnya
Kakak sediakan ada 4 soal sebagai latihan. Oke, ini yang pertama. Untuk X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2X sama dengan setengah akar 3. Oke, jadi kita akan mencari berapakah nilai X yang memenuhi persamaan ini, gitu kan ya. Oke, pertama kita ingat kembali tadi rumusnya adalah ketika kita punya bentuk sin X sama dengan sin alfa, gitu ya, dimana alfa ini merupakan sudutnya, maka penyelesaiannya ada dua. X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, kita harus buat bentuk ini agar yang di ruas kanan dan ruas kiri itu terdapat bentuk sin. Nah, kita tulis dulu persamaannya, itu sin 2X sama dengan 1/2 akar 3. Nah, kita buat supaya yang di ruas kanan ini memuat bentuk trigonometri. Nah, ini sin 2X, kemudian kita cari sin dari sudut berapakah yang nilainya adalah setengah akar 3. Nah, dari sini kita peroleh jawaban bahwa itu merupakan nilai dari sin 60 derajat. Nah, karena bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya, maka kita langsung masuk ke penyelesaian yang pertama. Nah, ini sebagai X-nya, terus yang ini jadi alfanya. Berarti kalau kita tulis jadinya 2X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, itu penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah 2X sama dengan 180 derajat kurang 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, nah nilai dari kedua persamaan ini harus kita cari. Oke, kakak tulis di sini. Itu 2X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, ini kita bagi dua dulu. Oke, jadi biar di sini tersisa hanya X aja. 2X dibagi 2, sisanya adalah X. Sama dengan 60 derajat kita bagi 2, 30 derajat tambah K kali 360 kita bagi 2, 180 derajat. Nah, dari sini kita ganti nilai K-nya. Kita mulai dari K sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 30 derajat tambah 0 kali 180 derajat. 0 kali ini hasilnya 0, berarti 0 tambah 30 derajat, ini 30 derajat. Oke, kemudian kita lanjut untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 210 derajat. Oke, kemudian kita coba untuk K sama dengan 2. X sama dengan 30 derajat tambah 2 kali 180 derajat. Kita peroleh hasilnya adalah 390 derajat. Nah, hanya saja ketika sudutnya 390 derajat, dia tidak memenuhi. Karena untuk nilai X-nya itu interval dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti yang ini tidak memenuhi. Oke, ini memenuhi keduanya. Nah, itu dari penyelesaian yang pertama. Sekarang penyelesaian yang kedua itu adalah 2X sama dengan 180 derajat kurang 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, ini dikurangi dulu, itu kan dapatnya 120. Kemudian ini langsung kita bagi 2. Oke, dapatnya adalah X sama dengan 120 bagi 2, itu hasilnya adalah 60 derajat. Tambah K kali 180 derajat. Oke, kita ganti untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan 60 derajat tambah K kali 180 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian ketika K sama dengan 1, berarti X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Kita peroleh hasilnya 240 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2, ini nggak memenuhi ya, karena nanti kan 2 dikalikan dengan 180, hasilnya kan udah 360. Kalau kalian tambahin lagi 60 derajat, berarti kan udah lewat ya dari batasnya. Oke, sehingga nggak usah kalian lanjutin perhitungannya, jadi cukup sampai K sama dengan 1. Ini dan ini. Maka kesimpulannya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan ini itu adalah, kita tulis di sini HP-nya. Oke, kita mulai dari sudut yang terkecil, itu 30 derajat, kemudian 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat. Nah, inilah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah aplikasi atau penggunaan dari formula yang udah kakak berikan tadi. Nah,
sekarang kita coba kerjain lagi soal berikutnya. Oke, ini dia soal kedua. Jika akar 3 tan 2x tambah 1 sama dengan 0, untuk x lebih dari 0 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka nilai x yang memenuhi. Oke, kita harus buat supaya bentuk ini sesuai dengan bentuk umumnya. Nah, kita ingat kembali bahwa bentuk umumnya adalah tan x sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya hanya ada satu untuk tan, yakni x sama dengan alfa tambah k kali 180 derajat. Oke, sekarang kita buat persamaannya dulu. Akar 3 tan 2x tambah 1 sama dengan 0. Oke, kita pindahin satunya ini, berarti akar 3 tan 2x sama dengan negatif 1. Berarti tan 2x itu sama dengan negatif 1 per akar 3. Oke, ini kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka tan 2x itu sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Nah, sekarang kita harus buat nih, supaya di ruas kanan memuat bentuk tan. Oke, kita ingat kembali, tan dari sudut berapakah yang nilainya negatif 1 per 3 akar 3? Oke, nah caranya kayak ini. Kita ingat kembali bahwa di trigonometri itu ada yang namanya kuadran. Ini kuadran pertama, kemudian kuadran kedua, kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Oke, untuk di kuadran pertama semuanya itu positif. Oke, kemudian yang di kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Yang di kuadran ketiga itu tan yang positif, kemudian yang di kuadran keempat itu ada cos yang positif. Nah, ini kan nilainya negatif, berarti kita harus cari tan di kuadran berapa sih yang nilainya negatif? Oke, berarti jawabannya adalah di kuadran kedua atau di kuadran keempat, gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari berapa besar sudut di kuadran kedua atau di kuadran keempat, pertama-tama kalian cari dulu tan dari sudut berapa yang nilainya 1 per 3 akar 3. Ya, jadi tandanya jangan diperhatiin dulu, cukup nilainya aja. Oke, ini merupakan nilai dari tan 30 derajat. Udah. Nah, selanjutnya ketika kalian mau pakai sudut di kuadran kedua, maka caranya adalah 180 derajat kurangi alfa. Kalau di kuadran ketiga misalkan berarti 180 derajat tambah alfa. Jika di kuadran keempat 360 derajat kalian kurangi dengan alfa. Nah, di sini yang jadi alfanya adalah 30 derajat. Nah, berarti kita dapat bahwa sini tan 2x. Nah, tan oh ya, kakak mau pakai sudutnya di kuadran kedua aja ya. Berarti sekarang nilai dari negatif 1 per 3 akar 3 itu setara dengan tan 180 derajat kurangi dengan 30 derajat. Oke, kita dapat jawaban bahwa tan 2x itu akan setara dengan tan 150 derajat. Nah, kita cari penyelesaiannya itu adalah x sama dengan alfa tambah k kali 180 derajat. Yang jadi x-nya itu setara dengan ini, si 2x. Oke, alfanya itu adalah 150 derajat. Oke, kita tulis langsung 2x sama dengan 150 derajat tambah k kali 180 derajat. Oke, ini kita bagi 2, berarti x sama dengan 75 derajat tambah k kali 90 derajat. Oke, kita cari nilai x-nya sekarang dengan mengganti k. Untuk k sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan 75 derajat. Untuk k sama dengan 1, kita peroleh x sama dengan 75 derajat tambah 1 kali 90 derajat. Kita peroleh hasilnya adalah 165 derajat. Oke, untuk k sama dengan 2 sekarang. Berarti x sama dengan 75 derajat tambah 2 kali 90 derajat. Berarti 75 derajat tambah 180 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 255 derajat. Kita cek apakah 255 memenuhi? Oke, ternyata enggak ya, karena nilai x-nya itu rentangan 0 derajat sampai 180 derajat. Berarti ini TM, tidak memenuhi dia. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu hanya ada 2, yakni 75 derajat dan 165 derajat. Oke, sehingga jawabannya itu adalah yang option C. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Pada x lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat,
himpunan penyelesaian akar 6 cos 3x kurang 60 derajat tambah akar 3 sama dengan 0 adalah, oke, sekarang ini bentuk cos, berarti bentuk umumnya adalah cos x sama dengan cos alfa. Ya, penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama, x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, x sama dengan negatif alfa tambah k kali 360 derajat. Oke, nah kita tulis dulu persamaannya. Itu ada akar 6 cos 3x kurang 60 derajat. Kemudian tambah akar 3 sama dengan 0. Oke, sekarang akar 3-nya kita pindah ruas. Berarti jadinya akar 6 cos 3x kurang 60 derajat sama dengan negatif akar 3. Berarti cos 3x kurang 60 derajat itu akan sama dengan negatif akar 3 per akar 6. Nah, ini kita sederhanakan. 3 sama 6, maka ini sisanya adalah negatif 1 per akar 2. Oke, ini kita rasionalkan, kali akar 2 per akar 2, kita peroleh 1 per 2, negatif ya. Negatif 1 per 2 akar 2. Ini adalah cos 3x kurang 60 derajat. Oke, sekarang kita harus buat supaya yang di ruas kanan itu memuat bentuk kosinus. Oke, kita ingat lagi cara yang tadi. Nah, kalian cari cos dari sudut berapa yang nilainya setengah akar 2. Oke, ini adalah nilai dari cos 45 derajat. Tapi ini harus negatif, berarti cos agar negatif itu berada di kuadran ke-2 atau kuadran ke-3. Nah, kakak pakai yang di kuadran kedua. Berarti kita bisa buat bahwa cos 3x kurang 60 derajat itu akan sama dengan cos 180 derajat kurangi dengan 45 derajat. Oke, ini cos 3x kurang 60 derajat itu akan sama dengan cos dari 135 derajat. Oke, nah sekarang ini jadi x-nya, kemudian ini jadi alfanya. Kita langsung masuk ke penyelesaian yang pertama, berarti 3x kurang 60 derajat akan sama dengan 135 derajat, tambah k kali 360 derajat. Oke, 3x sama dengan 60 pindah ruas, berarti itu jadinya adalah 195 derajat tambah k kali 360 derajat. Oke, kita bagi 3, berarti x sama dengan 65 derajat tambah k kali 120 derajat. Nah, sekarang kita cari nilai x-nya. Ketika k sama dengan 0, kita peroleh x itu sama dengan 65 derajat. Kemudian ketika k sama dengan 1 itu nggak memenuhi ya, karena ini kan 120 kali 1, 120 tambah 65 itu 185, jadi udah lebih dia. Oke, berarti cukup sampai k sama dengan 0 aja. Kemudian kita lanjut, penyelesaian yang kedua itu adalah 3x kurang 60 derajat sama dengan negatif 135 derajat, tambah k kali 360 derajat. Nah, negatif 60 derajat pindah ruas, maka kita peroleh 3x sama dengan negatif 75 derajat tambah k kali 360 derajat. Oke, semuanya kita bagi 3, berarti x sama dengan negatif 25 derajat tambah k kali 120 derajat. Oke, untuk k sama dengan 0 itu nggak memenuhi, karena negatif 25 derajat tambah 0 kan hasilnya negatif. Sedangkan sudutnya itu harus lebih dari 0 derajat. Berarti kita langsung coba untuk k sama dengan 1. Maka kita peroleh x-nya itu sama dengan negatif 25 derajat tambah 120 derajat. Maka hasilnya adalah 95 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 65 derajat dan 95 derajat. Sehingga jawabannya itu adalah option yang A. Oke, ini dia. Nah sekarang kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, ini dia. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin 2x kurang cos x sama dengan 0 derajat. X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke, kita tulis dulu bahwa di sini sin 2x kurang cos x itu sama dengan 0 derajat. Nah, kita pindah ruas saja, berarti kita peroleh sin 2x sama dengan cos x gitu ya. Nah, sekarang
Dari persamaan ini, kalian mau rubah dia menjadi persamaan sin atau mau dijadiin persamaan cos, boleh-boleh aja. Nah, di sini kakak mau rubah dia menjadi persamaan sin. Maka cos di sini harus kita rubah agar memuat bentuk sin, ya kan? Nah, kita ingat kembali bahwa kita punya rumus. Ketika sin dari 90 derajat kurang X, itu akan sama nilainya dengan cos X. Nah, jadi sekarang si cos X-nya akan kita ganti dengan ini. Berarti kita tulis sin 2X itu akan sama dengan sin 90 derajat kurang X. Oke, udah langsung kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, 2X sama dengan 90 derajat kurang X, ya. Ini jadi alfanya gitu kan. Tambah K kali 360 derajat. Oke, kita kumpulin X-nya, berarti jadinya 3X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita bagi 3, berarti X sama dengan 30 derajat tambah K kali 120 derajat. Oke, kita cari nilai X-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya itu akan sama dengan 150 derajat. Oke, untuk K sama dengan 2, dia nggak memenuhi, karena nanti hasilnya akan lewat dari 180 derajat. Ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke penyelesaian yang kedua. 2X sama dengan 180 derajat kurangi 90 derajat kurang X. Oke, tambah K kali 360 derajat. Nah, kita rapiin dulu, itu 2X sama dengan 180 kurang 90 itu hasilnya 90 derajat, kemudian negatif ketemu negatif itu jadinya plus X, ya. Tambah K kali 360 derajat. Nah, X ini kita pindah ruas, berarti jadinya X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, sekarang kita cari X-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, itu nanti hasilnya udah lewat, karena 90 derajat tambah 360. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat. Sehingga jawabannya adalah option yang C. Nah, jadi itu dia materi persamaan trigonometri untuk bentuk yang pertama. Nah, di video selanjutnya akan ada bentuk kuadrat. Ya, oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.